Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Muhammad Syahputra, NRP 11.103.191.1040. Dan saya Novan Budi Prasetyo dengan NRP 11.03.19.1041. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, dari kelompok kami itu akan memperbaiki daripada power supply DC 5 volt. Nah, di sini yang rusak adalah kabelnya tidak terhubung dengan soketnya ini atau pentolannya ini. Nah, kita buka dulu atau kita pisahkan dengan wadahnya. Kemudian kita keluarkan PCB-nya dan kemudian ini dia. Nah, kita akan hubungkan kabelnya dengan soketnya atau pentolannya ini. Nah, untuk membuat ini diperlukan alat-alat, lainnya ada solder 40 watt, kemudian ada penyangganya, penyangga solder dan penyangganya PCB nanti. Kemudian juga ada pasta solder, dan juga ada timahnya. Nah, kemudian juga ada multitesternya, ini buat mengukur tegangan DC AC-nya nanti. Nah, kemudian juga ada pemotong kabel apabila diperlukan. Dan juga ada kabel cadangan apabila diperlukan. Nah, kemudian juga ada terminal stop kontak buat nanti menguji power supply-nya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menaruh PCB-nya di penyangganya, jadi supaya kita mudah dalam penyolderannya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tunggu soldernya sampai panas terlebih dahulu agar bisa digunakan untuk menyolder kabelnya nanti. Nah, ini kabelnya sudah, sudah soldernya ini sudah panas dan siap digunakan untuk menyolder kabelnya. Nah, kita taruh pasta terlebih dahulu. Maaf, ini pastanya waktu memberikan pasta tidak terekam. Nah, kemudian ini kita pasang soldernya, timahnya, kita hubungkan kabelnya di soket atau pentolannya ini. Agak sulit karena ini kecil sekali lubangnya. Kita harus berhati-hati supaya juga tidak terkena tangan juga.
Nah, ini sudah tersambung dan kabel pertama sudah tersambung dan kita menuju kabel kedua. Nah, ini juga kecil sekali. Harus berhati-hati supaya soldernya tidak terkena kabel sebelahnya dan juga tidak terkena tangan karena ini panas. Nah, ini sepertinya sudah terhubung. Kita harus berhati-hati dalam penyolderannya. Nah, ini sudah benar-benar terhubung kedua kabelnya. Nah, kemudian soldernya ini kita beri pasta solder untuk menghilangkan timah-timahnya. Oke, untuk solder kita matikan. Nah, kemudian kita menguji tegangannya AC dan DC-nya. Untuk yang kita uji itu di bagian inputnya, karena kalau di bagian outputnya itu tidak terlihat ya. Ini kita pasang terlebih dahulu supaya tidak bergelantungan. Nah, kemudian kita uji dengan menancapkannya atau memasukkannya ke stop kontak. Nah, ini kita uji dengan multi testernya di bagian inputnya. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu ini multi testernya bekerja atau tidak. Nah, kemudian kita cek apakah terhubung. Nah, ini terhubung kalau dilihat lebih dekat yaitu sekitar 200 volt. Tegangan AC 200 volt. Nah, karena tidak terlalu jelas ya. Dan kita uji tegangan DC-nya. Nah, kita balik kualitasnya bolak-balik juga nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya 5 volt tadi. Karena kalau kita zoom itu 5 volt. Dan ini tidak terlalu terlihat ya, maaf. Sudah berusaha untuk memperlihatkannya. Nah, ini berada di kisaran 5 volt DC. Nah, kemudian juga sudah berhasil kita memperbaikinya dan kita tinggal kembali memasukkan PCB-nya ke dalam wadahnya tadi.
Nah, sebentar masih mencari wadahnya. Kita masukkan. Nah, kita sudah selesai untuk memperbaiki power supply adaptor 5 volt buatan dari Nexian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dan sekarang saya serahkan ke Mas Novan. Mas Novan. Terima kasih, Bambang. Di sini saya akan menjelaskan bahwa perbaikan perawatan elektronik itu terbagi atas dua macam, yaitu elektronik yang reliable dan available. Available adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan dan terus digunakan sampai alat elektronik itu rusak. Contohnya seperti laptop, handphone, dan sebagainya. Pada percobaan ini, power supply menurut saya termasuk perangkat elektronik yang available. Lalu ada perangkat elektronik yang reliable, yaitu perangkat elektronik yang reliable dalam penggunaannya. Lalu langkah-langkah dari perbaikan alat itu mencakup pertama sekali itu jangan panik, sebab seorang teknisi seharusnya lebih tenang dalam menganalisa dan melihat satu peluang. Lalu langkah kedua adalah kita mencari asal-usul kerusakan, seperti mengapa, bagaimana, apa. Asal-usul kerusakan bisa mencakup seperti karena panas atau pemakaian yang berlebihan dan beban yang berlebihan. Seperti motor DC itu kalau kita melakukan beban yang berlebihan atau digunakan secara berlebihan, maka dia akan tembaga di sana akan terasa panas sehingga menyebabkan kerusakan. Lalu karena air, selanjutnya karena debu mungkin juga berpengaruh. Lalu karena binatang, mungkin kalau itu alat hingga binatang itu juga bisa melukainya. Terus karena getaran juga, atau perangkat elektronik yang terkena getaran atau goncangan sehingga terlepas terhadap PCB-nya. Lalu langkah-langkah selanjutnya adalah akibat kerusakan. Kita harus bisa menganalisis akibat kerusakan. Akibat kerusakan itu banyak macamnya, seperti panas, berasap, dan meletup. Lalu untuk air itu bisa berasap, bisa melepuh, bisa konsleting, atau putus hubungan. Lalu untuk debu itu juga bisa berasap, melepuh, bergetar, dan rusak sebagian. Untuk getaran sendiri itu rusak atau keluar dari tracknya, lalu menimbulkan panas. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu analisa dasar kerusakan. Analisa dasar kerusakan ini banyak sekali. Bisa kita lihat pada langkah-langkah selanjutnya 5. Setelah menganalisa dasar kerusakan, selanjutnya ke langkah kelima, langkah selanjutnya yaitu persiapan alat dan perbaikan. Persiapan alat perbaikan tadi telah dijelaskan oleh Mas Bambang bahwa menyiapkan alat-alat terlebih dahulu seperti memanaskan solder, menyiapkan tatakan timah, menyiapkan tatakan PCB, terus load gauge sebagai pelebur timahnya, terus apometer. Langkah selanjutnya dalam perbaikan alat yaitu pelaksanaan perbaikan. Pelaksanaan perbaikan ini banyak sekali. Kita harus mengerti dasar-dasar keamanan dalam pelaksanaan perbaikan, seperti pada saat mengukur tegangan AC sebaiknya kita menggunakan alat-alat yang mampu melindungi kita, seperti sepatu sebagai anti groundingnya, terus apometer kita lihat terlebih dahulu, sebab kebanyakan apometer tidak bisa melihat ampere dengan jelas, sehingga dalam penggunaannya kita harus melihat terlebih dahulu spesifikasi dari APO. Untuk mengukur besaran AC, maka kita akan mengubah
opsionalnya ke tegangan AC. Lalu usahakan jangan dipegang karena terhubung dengan arus listrik sehingga tidak aman. Lalu pada saat pengukuran arus DC, maka kita memindahkan probe kepada tegangan DC dan melihat pada tegangan tersebut. Saya rasa cukup untuk itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Mas Bambang sebagai penutupnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya ya Mas Novan. Mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.